Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delano Rova Akbar Putra Hendarto dengan NIM G003045. Di sini saya akan membuat video tentang laporan praktikum anatomi 2.1. Oke. Lanjut. Nah, soal yang pertama, pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Nah, yang pertama itu jelaskan mekanisme dan ejakulasi. Yang kedua, jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat ereksi dan ejakulasi. Dan beserta fungsi kelenjarnya. Nah, ini mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, di sini tuh yang di bagian dorsal itu ada corpus cavernosum dan ada testisnya. Kalau yang di bagian itu ada corpus cavernosum. Nah, tapi ada darahnya. Gitu. Lanjut ke ereksi. Ini mekanismenya ereksi. Mekanisme ereksi itu berkaitan dengan sistem saraf parasimpatis yang ada 5. Nah, itu lumayan lah ya. Ada rangsangan seksual, reseptor efferent, NIL, CLMS S2 sampai S4 ke efferent dan lanjut ke ereksinya. Nah, ini yang ejakulasi. Mekanisme ejakulasi berkaitan dengan sistem saraf simpatis. Nah, terdapat 2 tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, ada 4. Nah, ini reseptor efferent, lanjut ke NIL, CLMS L1 sampai L3, lanjut ke emisi, lanjut lagi ke ejakulasi. Nah, yang ini ada 2 ya kelenjarnya. Kelenjar bulbo-uretral, lokasi terletak di sekitar uretra. Fungsinya tuh kelenjar ini menghasilkan cairan pre-ejakulasi atau preseminal yang bertujuan untuk membersihkan uretra dari residu urin dan memberikan lingkungan yang lebih baik bagi sperma. Nah, cairan ini juga membantu melumasi uretra dan memudahkan perjalanan sperma dan menyeimbangkan pH yang di uretra itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada kelenjar prostat. Itu lokasinya terletak di bawah kandung kemih mengelilingi uretra. Nah, fungsi kelenjar prostat itu menghasilkan sebagai besar cairan semen. Cairan ini juga mengandung enzim prostat, zat nutrisi dan elektrolit yang mendukung kelangsungan hidup serta pergerakan sperma itu sendiri. Nah, cairan sperma ini juga tuh membantu dalam pembentukan gelembung semen. Ada kelenjar ada 4 tadi ya guys ya. Ya, yang ketiga tuh kelenjar vesicula seminalis yang lokasinya itu terletak di belakang kandung kemih. Nah, fungsinya itu sendiri tuh menghasilkan sebagian besar cairan semen yang mengandung zat gula, asam amino, dan enzim yang memberikan energi dan mendukung keberlangsungan hidup sperma itu. Nah, cairan dari vesicula seminalis itu juga bertanggung jawab atas sebagian besar volume semen. Nah, yang terakhir itu kelenjar testis. Itu lokasinya itu terletak di dalam skrotum. Nah, fungsinya itu sendiri itu tempat produksi sperma atau spermatogenesis dan hormon testosteron. Nah, sperma itu sendiri itu diproduksi dalam tubulus seminiferus di dalam testis. Sedangkan hormon testosteron itu memainkan peran penting dalam perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seksual sekunder pria. Nah, lanjut ke yang pertanyaan nomor 2. Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang menggunakannya. Oke, langsung ke soalnya. Jelaskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi pada embryo pada proses pembuahan. Nah, ini proses fertilisasi hingga implantasi embryo pada proses pembuahan. Yang sperma tuh menembus korona radiata dulu, terus melalui enzim-enzim kan. Habis itu terikat pada membran plasma ini. Nggak bisa dianu lagi. Udah. Nah, itu masuk ke berikatan dengan reseptor CP3 di zona pellucida. Nah, ini gambarnya. Dan yang kedua tuh pengikatan sperma dengan reseptor dan memicu reaksi akrosom. Nah, itu terdiri dari enzim hidrolitik pada akrosom dan dibebaskan oleh zona pellucida. Oke, kita lanjut aja ya guys ya. Nah, ini lanjut ke mekanisme fertilisasi ya guys ya. Ada berapa sih? 7 ya guys ya. Yang pertama ovulasi, fertilisasi dan pembelian zigot dulu di saat ini. Nah, apa sih ovulasi itu? Yaitu proses dimulai dengan pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium ke dalam saluran tuba falopi. Nah, ovulasi itu biasanya terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasinya. Lanjut ke fertilisasi. Nah, fertilisasi itu terjadi saat sperma bertemu dengan sel telur yang telah dilepaskan. Nah, ini tuh fertilisasi itu umumnya tuh terjadi di tuba falopi ya guys ya.
atau sperma tuh berhasil memasuki sel telur dan membentuk zigot. Nah, proses ini tuh memulai pembentukan sel tunggal baru dengan materi genetik yang dikombinasikan dari kedua orang tua. Nah, yang ketiga itu pembelahan zigot. Zigot juga mengalami serangkaian pembelahan mitosis saat bergerak melalui saluran tuba Fallopi menuju uterus selama pembelahan. Nah, jumlah sel meningkat membentuk struktur yang disebut blastosit. Nah, yang slide kedua ini implantasi dan pelepasan enzim perubahan struktur sama plasenta dan kista kronik. Nah, implantasi itu pokok setelah beberapa hari berjalan di tuba Fallopi itu, nah kan blastosit itu mencapai rahim kan. Di sana tuh juga akan melalui proses disebut implantasi, yaitu menanamkan diri dalam dinding rahim. Nah, yang pelepasan enzim itu setelah lanjut ke implantasi tadi, nah kan berhasil tuh mengimplan. Nah, blastosit itu juga melepaskan enzim yang membantu menembus lapisan dinding rahim, dan setelah itu penetrasi. Nah, di blastosit itu ada di dalam rongga itu rahim dan mulai berinteraksi dengan jaringan sekitarnya. Nah, yang enam itu perubahan struktur. Nah, saya kan tadi kan ke implantasi ya. Nah, blastosit juga mengalami perubahan struktural dalam perubahan struktur ini dan diferensiasi menjadi dua lapisan utama, embrio dalam pembentukan dan trofoblast yang akan membentuk plasenta. Nah, lanjut ke plasenta ini. Trofoblast membentuk plasenta. Nah, struktur yang menghubungkan janin dengan dinding rahim untuk menyediakan nutrisi dan oksigen. Selama perkembangan, trofoblast juga membentuk kista kronik yang berperan dalam produksi hormon dan didukung oleh embrio. Nah, yang soal terakhir, semua berobat ke dokter karena mengalami PAK di yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Jelaskan alur perjalanan urin pada traktus digestivus sama jelaskan mekanisme proses berkemih. Nah, saya akan menunjukkan perjalanan urin di traktus digestivus itu ada 4. Ada 4. Nah, yang pertama tuh mulai dari ginjal dan ureter sama kandung kemih dan uretra. Nah, yang ginjal itu proses dimulai dengan ginjal. Nah, organ utama itu dalam sistem kemih itu ginjal juga berfungsi menyaring darah untuk menghilangkan zat-zat sisa dan kelebihan cairan untuk membentuk urin itu sendiri. Nah, yang kedua itu ureter. Nah, ini yang terbentuk di ginjal itu kemudian mengalir ke bawah melalui saluran yang disebut ureter. Terdapat 2 ureter yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih itu. Nah, ini di kandung kemih itu ureter membawa urin ke kandung kemih. Suatu organ berongga yang berperan menyimpan urin kandung kemih dapat mengembang dan menampung volume urin yang bervariasi itu. Nah, di uretra itu habis dari urin kan. Nah, urin itu dikeluarkan dari kandung kemih melalui saluran yang disebut uretra. Nah, uretra juga merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh ya guys ya. Nah, ini alur perjalanan tadi sih apa? Sekarang mekanisme proses berkemih. Nah, di proses berkemih itu kan awalnya itu ada ovulasi, fertilisasi sama pembelahan zigot, sama pergerakan zigot, sama implantasi embrio yang kayak tadi. Nah, itu proses pembuahan juga awal dalam membentukkan individu baru yang melibatkan penyatuan sel telur dan sperma. Nah, ada ovulasi, itu proses yang dimana pelepasan telur sel matang dari ovarium. Oke, nah ini penyimpanan di kandung kemih itu. Kandung kemih itu apa sih? Organ berongga yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara urin. Kandung kemih dapat juga mengembang dan menampung volume urin yang bervariasi juga. Nah, itu yang ketika kandung kemih terisi, sinyal saraf tuh memberitahu gitu loh otot-otot kandung kemih untuk berkontraksi biar langsung keluar gitu loh. Nah, itu tuh juga menciptakan tekanan yang mendorong urin ke bawah uretra. Nah, setelah dikeluarkan dari uretra itu tuh uretra tuh apa sih? Nah, saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nah, ketika otot-otot di sekitar uretra berkontraksi, urin itu juga melalui proses yang disebut miksi. Nah, memakai mekanisme ini juga membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dengan menghilangkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Nah, serta juga mengontraksi yang cepat dalam darah dan cairan tubuh.
Nah, proses proses ini juga tahap awal dalam perkembangan kehamilan ya. Setiap tahap memerlukan kondisi yang tepat dan koordinasi yang baik antara sel telur, sperma, dan apa namanya, apa ya? Sel telur kita kemarin juga tepat definisi yang baik antara sel telur, sperma, dan lingkungan reproduksi dalam tubuh wanita. Nah, gangguan pada satu tahap ini dapat menyebabkan kesulitan dan pembuahan atau bisa sampai keguguran ya guys ya. Oke. Nah, tadi tuh mekanismenya kan ini mana sih mekanismenya ini. Itu tuh ternyata ada pengisian kandung kemih, kontraksi detrusor, relaksi katup pinter, dan kontraksi otot pengendali, dan pengosongan kandung kemih. Nah, mekanisme yang pengisian kandung kemih itu urin diproduksi dan dikumpulkan di dalam kandung kemih. Dan ketika kandung kemih terisi, saraf sensor itu juga di dinding kandung kemih itu memberikan sinyal kepada otot detrusor ya guys ya, yang untuk ya biar berkontraksi gitu loh. Nah, dikontraksi. Nah, proses begini juga dikontrol sistem saraf otonom dan melibatkan interaksi kompleks antara otot-otot kandung kemih, sphincter, dan saraf sensorik. Nah, itu juga masuk ke fisiologis yang penting untuk mengeluarkan limbah dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.